Kami akan mengkonfirmasi terlebih dahulu akibat adanya berita hoax, warga akan terjadi gempa susulan membuat warga di Majene, Sulawesi Barat berlarian ke dataran tinggi untuk mengungsi. Tidak hanya warga yang berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari ke atas bukit, bahkan pelajar di semua tingkatan sekolah dipulangkan akibat adanya isu gempa dan tsunami yang akan terjadi dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akibat adanya isu tersebut, saat ini peserta didik taman kanak-kanak hingga SMA diliburkan. Sementara itu, Arman, prakirawan stasiun BMKG Majene, membantah informasi tersebut. Dirinya mengatakan hingga kini belum ada teknologi yang bisa mendeteksi kapan dan di mana akan terjadi gempa. Agar tidak panik dengan adanya berita hoax tersebut, saat ini pihak BPBD dan Polres Majene telah melakukan himbauan kepada warga untuk tidak mempercayai informasi yang tidak resmi dan menghimbau agar warga tetap tenang dan tidak panik akibat isu gempa tersebut. Selain di Majene, berita hoax akan adanya tsunami juga tersiar di Kabupaten Polewali Mandar. Karena takut akan adanya tsunami, warga mengungsi ke atas gunung. Oke. Ya, pasca gempa yang berpusat di Donggala, Sulawesi Tengah, warga Majene diresahkan isu hoax akan adanya gempa dan tsunami susulan. Melalui sambungan Skype, kita akan mencoba menghubungi kontributor Metro TV Irwan di Majene. Irwan, apa yang dilakukan warga saat ini dengan adanya isu hoax tersebut? Irwan. Ya, saat ini warga Majene sedang berlarian ke arah gunung. Pasalnya, sejak beberapa hari terakhir dan terdaftar tadi pagi, isu hoax semakin menyebar. Contohnya, ada yang mengupload di media sosial bahwa akan terjadi gempa susulan disertai tsunami yang akan yang akan meluluhlantakkan daerah ini. Akibatnya, guru-guru memulangkan siswa mereka mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA tadi dipulangkan sekitar jam 10. Informasi ini mengatakan di media sosial bahwa jam 10 akan terjadi gempa dan mencatut nama BMKG. Demikian. Jawab ini awalnya dari mana? Beredarnya dari mana, Irwan? Informasi ini beredar di media sosial, ada di grup-grup WhatsApp, Facebook, kemudian dari mulut ke mulut. Bahkan informasi ini sampai beredar ke pasar dan akhirnya pedagang di pasar berdasarkan pantauan kami sebagian besar telah pulang ke rumah untuk menyelamatkan diri. Saat ini saya sedang berada di jalur pengungsian di Pasarang Selatan, Kelurahan Totoli, tepatnya sampai SMK 5 Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Baik, tapi seperti apa kondisi pengungsi warga Majene saat ini, bisa Anda gambarkan? Iya, saat ini warga bersama keluarganya, terutama ibu dan anak-anak, perempuan dan bayi mereka dibawa ke arah gunung dan mereka kembali membangun tenda darurat. Mereka berada di ketinggian, di dataran ketinggian karena takut akan terjadi gempa susulan yang akan menyebabkan terjadinya tsunami. Anda sempat mewawancarai warga atau bertanya kepada warga bagaimana mereka begitu mudahnya terbawa akan informasi hoax ini? Iya, kami tadi sempat mewawancarai seorang warga. Menurut mereka, informasi ini mereka dapatkan dari mulut ke mulut. Tapi setelah ditelusuri di media sosial di Kabupaten Majene sendiri, memang isu hoax lagi beredar bahwa akan terjadi. Padahal memang tadi malam sekitar pukul 1 dini hari lewat, memang sempat terjadi gempa dengan berkekuatan 3,7 skala Richter di 43 km barat daya Polewali Mandar yang sekitar berada di perairan Pambuang Kabupaten Majene. Namun sebagian warga saja yang merasakan gempa tersebut karena skalanya cukup tidak terlalu besar. Akhirnya hal ini juga menambah ketakutan warga. Apalagi
sering terdapat foto di media sosial yang diunggah bahwa mengatakan bahwa air mulai surut. Tidak bertanggung jawab ya, informasinya sudah terlanjur beredar. Baik, Irwan, kontributor Metro TV. Saat ini juga kita sudah tersambung dengan Kepala Basarnas, M. Syaugi. Pak, masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Mohon arahan Pak bagi informasi yang terlanjur beredar, informasi hoax terutama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan, apa arahan Anda untuk masyarakat? Ya, sebetulnya itu bukan kewenangan kami, tapi namun demikian kami meminta masyarakat apabila melihat sesuatu khususnya tentang hal-hal yang tidak benar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi misalkan tadi akan ada gempa atau ada air surut itu kepada BMKG. Kalau mengenai jumlah korban pastinya siapa yang mendata itu adalah pemerintah setempat dan BNPB. Bagi kami dari Basarnas adalah tugasnya mencari dan mengevakuasi korban-korban tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih Irwan, situasi terkini sudah bisa kembali diberikan informasi yang bertanggung jawab bahwa memang ada sumber-sumber yang sangat bisa dipercaya untuk mengakses informasi yang valid, informasi yang betul dan diharapkan warga di sana tidak panik. Irwan, kontributor Metro TV, selamat kembali bertugas.